Halo Tribe, apa kabar? Terotenia di sini. Kita ke Pick a Crystal for today. Jadi, apapun kondisi kamu sekarang, harapannya adalah semoga kamu sehat, semoga kamu tetap bisa menemukan hal yang selalu mampu untuk kamu syukuri, karena selalu dan pasti ada hal yang bisa kita syukuri setiap harinya. Kita akan to the point, tapi sebelumnya aku harus ingatkan, this is general reading, oke? Dan aku akan menjadi spesifik dengan siapa saja orang-orang atau readingku diperuntukkan, karena readingku diperuntukkan untuk jiwa-jiwa yang hadir di bumi saat ini dan sedang berupaya untuk meningkatkan kesadarannya. So, jika ada di antara viewer yang merasa bahwa bisa menemukan sesuatu hal yang sekedar sifatnya adalah kepo atau hanya ingin mengetahui sesuatu karena iseng-iseng saja, then I have to tell you kalau this is not for you. Reading ini bukan untukmu, oke? Jadi reading ini betul-betul intentionku dan energinya adalah aku selaraskan, aku sinkronkan dengan jiwa-jiwa yang hadir dan dalam stage saat ini adalah jiwa-jiwa yang sedang berusaha untuk memperbaiki dan banyak mengupayakan hal baik untuk kehidupannya, banyak memiliki kesadaran, orang-orang dengan jiwa yang sudah siap untuk naik ke level berikutnya dalam kehidupannya, yang senantiasa mengingatkan dirinya atau merimain dirinya untuk dapat selalu meningkatkan kesadaran atau menyadarkan dirinya tentang apa yang perlu untuk ditumbuhkan, dikembangkan, terutama dalam kehidupan ini. So, here we go. Kita ada di sini sekarang. Ada 3 kristal yang sudah aku siapkan di sini seperti biasa. Reading kali ini adalah tentang apa yang perlu kamu tahu minggu ini. Oke, jadi ini untuk grup 1, ini untuk grup 2, dan ini untuk grup 3. Aku berharap agar dalam proses perjalanan jiwa ini, apapun yang sedang kamu hadapi, apapun yang sedang kamu lalui dalam kehidupan sekarang, kamu selalu berpegang pada hal baik yang kamu upayakan untuk jiwamu, untuk perkembangan dirimu, karena that's the only matter. Itu adalah satu-satunya yang penting dalam kehidupan ini, ya. Bukan berarti bahwa kemudian kita tidak boleh terlalu fokus pada orang atau nolongin orang lain. Justru ketika kita fokus kepada apa yang bisa kita perbaiki dari kehidupan kita, tentang bagaimana atau hal apa saja yang kita butuhkan untuk menjadi seseorang yang lebih baik, entah secara finansial, entah secara material atau imaterial, entah secara spiritual sekalipun. Harapannya adalah kita bisa menggali potensi terbaik kita untuk menjadi bermanfaat bagi sekeliling kita, right? Okay, so untuk grup 1, aku akan lebih dekatkan kristalnya. Semuanya adalah Brazilian High Quality Amethyst. Ini untuk grup 1. Pakai intuisimu dan terkoneksilah dengan kristal-kristal ini, which one atau mana di antara ketiga kristal ini yang paling terhubung denganmu. Semuanya adalah Brazilian Amethyst, oke? Ini untuk grup 1. Lalu, ini untuk grup 2. Warna lebih light dengan kristal atau gigi yang lebih besar daripada yang pertama. Oke, tapi so I see this one. Ini untuk grup kedua, dan kita akan melihat this one untuk grup 3 yang paling dalam, deep warnanya, paling gelap ungunya, mostly justru mendekati hitam, ya, karena this is deep purple Brazilian High Quality Amethyst, this one. Okay, so grup 1, grup 2, grup 3. Kita akan menuju grup 1 terlebih dulu. Grup 1, grup 2, grup 3, kita bertemu di timestamp. Oke. Ini untuk grup 1. Aku akan cleansing sekali lagi. Grup 1. Apa yang perlu diketahui
untuk minggu ini. Aku merasa grup 1 ini kamu juga harus mendengarkan grup 2 dan grup 3. King of Wands. Atau tepatnya hampir di semua grup. Five of Wands, this is in reverse. Kita akan membiarkannya dalam posisi reverse. And then kamu punya Eight of Wands. Wow. So many wands here. Banyak sekali elemen api. Oke. Aries, Leo, dan Sagittarius ada di grup ini. See? Nine of Wands. Oh my god, what happened here? Oke, dan Ten of Swords, kita akan biarkan dia dalam posisi reverse. Di bottom of the deck, kamu punya Nine of Cups. Jadi, aku merasa grup ini, minggu ini, hal yang sangat spesifik yang perlu kamu ketahui adalah tentang bagaimana cara atau berproses untuk mendapatkan sesuatu yang sudah lama kamu doakan, sudah lama kamu harapkan. Oke? Ini tentang sebuah pertanyaan yang aku merasa menjadi pertanyaan sebagian besar di antara kita. Ketika kita mempertanyakan seberapa efektif doa yang sudah kita panjatkan, maka aku akan mengklasifikasikannya menjadi dua hal. Yang pertama adalah doa yang spesifik, dan yang kedua adalah doa berharap yang terbaik. Which one yang lebih efektif untuk dikabulkan atau terwujud? That's why the Nine of Cups di sini. Ini betul-betul tentang cita-cita. Ini betul-betul tentang goal. Ini betul-betul, ini adalah jadi gini, energi di sini adalah energi yang sangat passionate. Seseorang yang sangat punya hasrat luar biasa untuk mengabulkan atau mewujudkan keinginannya. And then ada hal-hal di tengah jalan yang seringkali barangkali ada perasaan kapan ini terwujud, kenapa belum terwujud, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Karena aku merasa ada salah satu hal yang belum benar-benar dirubah, ada salah satu hal yang belum benar-benar secara spesifik kamu mungkin sudah kamu lakukan, tapi secara spesifik kamu pahami. Ini tentang, bahkan tentang kebingungan masalah bagaimana berdoa yang terbaik. Karena ada yang bilang doa itu harus spesifik. Doa itu kamu harus tahu betul apa yang kamu inginkan, lalu sampaikan itu. Kalau perlu kamu harus scripting tentang itu. Betul bahwa kamu bawa itu dalam scripting untuk beberapa hal secara spesifik. Tapi ketika membawanya dalam doa, dalam rasa, atau dalam ilmu vibrasi tertinggi, karena kita biasanya ketika kita menghubungkan diri dengan Tuhan, kita menjadi seseorang yang begitu menggunakan emosi kita ketika kita berkomunikasi, maka ketahuilah bahwa itu adalah salah satu alat yang sangat efektif. Kalau seandainya kamu mempertanyakan salah satu hal yang bisa mendukung kamu dalam minggu ini untuk mencapai apa yang kamu harapkan adalah dengan melatih doa, oke? Dan ketika berbicara tentang melatih doa, maka aku sampaikan doa yang spesifik atau doa yang to the point. Apakah lebih efektif daripada doa yang kita meminta yang terbaik, atau doanya general sekali seperti Tuhan, aku mohon yang terbaik saja untukku, apapun itu. Oke, karena mungkin beberapa di antara kamu sempat melakukan doa yang spesifik, kemudian doa itu tidak benar-benar terjadi dan kamu merasa lelah, atau kamu merasa menyerah di satu titik, atau kamu merasa mungkin yang kamu pahami adalah kamu berserah tapi sesungguhnya tidak benar-benar berserah. That's why aku merasa ada sesuatu yang perlu diluruskan di sini tentang pemahaman itu, karena ini penting untukmu, ya. Karena energinya begitu ambisius, begitu passionate, orang yang begitu
orang yang begitu fokus pada achievement atau pada goal, tapi kemudian ada rasa-rasa di mana kamu tidak benar-benar mendapatkan itu untuk beberapa saat. Dan ini yang ingin aku sampaikan ya. Look at that. King of Wands, kemudian ada Five of Wands, this is in reverse, Eight of Wands. Ini tentang komunikasi, tapi aku merasa ini komunikasinya adalah komunikasi ke dalam dirimu dan kepada Tuhan yang ada dalam dirimu, tentu saja energinya. Lalu ada Nine of Wands dan Ten of Swords, this is in reverse. Jadi, alih-alih merubah sesuatu, aku merasa perubahannya bukan ke arah yang salah, tapi ada cara yang harus diluruskan di sini tentang konsep atau pemahaman doa itu. First, kalau kita berbicara tentang directed prayer atau doa yang langsung to the point, maka ini adalah doa yang di dalamnya kamu secara spesifik menyebutkan, misalnya, aku mau dapatkan uang 100 juta bulan ini. Ini sebuah contoh, kamu tidak perlu harus spesifik seperti ini. Aku harus mendapatkan pasanganku adalah bla 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 dengan kriteria bla bla bla. Begitu spesifik kamu sampaikan. Dan sadar atau tidak, ketika kita menjadi begitu spesifik dan menggunakan emosi kita, terutama ketika kita berdoa, emosi itu adalah rasa, maksudku ya, bukan marah-marah, no. Kita menyebutkan secara spesifik dan kita menjadi begitu melekat dengan apa yang kita inginkan. Oke? Ya. Sementara untuk orang-orang yang seringkali berdoa tidak spesifik atau mengizinkan hanya yang terbaik saja yang datang, karena mungkin kamu pernah menjadi orang-orang dengan tipe doa yang spesifik namun tidak terwujud, kemudian kamu terasa seperti berserah. Tapi ada satu energi di mana kadang rasa berserah itu justru menjadi seperti sebuah rasa pesimis yang barangkali tidak benar-benar kamu sadari. Oke, jadi mana yang terbaik? Yang terbaik adalah menggabungkan dua hal tersebut. Yang pertama adalah berdoalah secara spesifik dengan menyebutkan apapun yang kamu harapkan terjadi dalam kehidupanmu atau yang kamu harapkan bisa terwujud dalam kehidupanmu, as long as kamu tahu itu tidak melanggar karma atau kamu benar-benar berdoa hal yang baik dan tidak melanggar batasan orang lain. Seperti misalnya kamu merasa bahwa ketika seseorang sudah bersama dengan orang lain atau sudah menjadi pasangan resmi orang lain, kemudian kamu berdoa untuk agar dia menjadi pasanganmu, aku sampaikan bahwa ada karma yang muncul di situ ketika kamu mengharapkan itu. Maka menjadi spesifik di sini adalah tentang kriteria, bukan tentang nama dan siapa. Oke? Ini tentang kriteria sosok, ini tentang kualitas. Karena ketika kamu menyampaikan kualitas, kamu memakai rasamu, kamu memakai pikiranmu untuk mendeskripsikan secara detail. Dan ketika bisa mendeskripsikan secara detail, kamu membawa vibrasi itu menjadi seolah-olah dia nyata, seolah-olah dia betul-betul ada dalam kehidupanmu. Kenapa terbaca bahwa ada? Karena kamu begitu mengenalnya secara spesifik. Oke? Bagaimana dia, kualitasnya dia, dan sebagainya. Ini kalau misal tentang jodoh. Pencapaian pun juga sama. Menjadi spesifik tentang atmosfer kerja, menjadi spesifik tentang apa yang kamu harapkan secara material kamu dapatkan, dan sebagainya. So, ketika kamu menyampaikan itu, Tuhan, atau apapun kamu menyebutnya, aku berharap agar aku mendapatkan sebuah pekerjaan di mana aku mendapatkan penghasilan sekian. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membuat aku memakai hati, jiwa, dan pikiranku ke sana tanpa merasa terpaksa. Pekerjaan ini adalah pekerjaan di mana aku bisa bersinergi dengan luas, dengan baik, dengan semua orang, dan sebagainya. Aku berharap bisa mendapatkan ini dalam jangka waktu 3 bulan dari sekarang. Aku ingin mendapatkan ini karena bla 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 bla. Ini adalah impian cita-citaku untuk menjadi seorang bla 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 bla. Tapi jangan lupa setelah itu, kalimat penutupnya haruslah, namun engkau tahu yang terbaik untukku. Dan aku berserah atas itu.
Di satu sisi kamu memberikan sebuah deskripsi detail tentang apa yang kamu inginkan atau di awal kamu menyampaikan itu, lalu setelah itu kamu menutupnya dengan melepas kemelekatan terhadap semua detail yang kamu sampaikan di awal dengan menyampaikan bahwa namun the universe, kamu, Tuhan, kamu tahu yang lebih baik untukku, kamu tahu yang terbaik, kamu tahu yang aku butuhkan. Jadi aku berserah atas itu. Oke? Itu salah satu contoh. Ini tentang doa. Karena aku merasa ini adalah orang-orang yang begitu apa ya aku menyebutnya, yang begitu fokus terhadap pencapaian-pencapaian, yang begitu passionate. Kalau nggak mau dibilang secara emosional tinggi, tapi biasanya orang-orang yang sensitif atau emosional tinggi, kalau dia tahu cara mentransfer energinya untuk creativity, untuk sesuatu yang produktif, maka itu bisa menjadi begitu luar biasa, ya. Dan dalam minggu ini, jika kamu bisa fokus dan mengetahui, ini bisa kamu lakukan dalam banyak hal, bukan hanya dalam doa. Ketika kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan, jadilah spesifik dengan itu, tapi selalu setelah kamu tahu betul apa yang kamu inginkan, melepas kemelekatan terhadap hal yang secara spesifik kamu inginkan tadi, itu perlu. Karena kita tahu bahwa ada energi besar yang mengatur segalanya dalam kehidupan ini. Dan kamu tahu bahwa kadang-kadang the universe tahu apa yang kamu butuhkan. The universe tahu apa dalam proses ini yang perlu untuk kamu dapatkan. Okay? So, let's see. This one. Okay. Ini tentang ilmu rasa, ini tentang ilmu vibrasi, tapi secara spesifik adalah itu. Jadi, kalau kadang merasa lelah, kalau kadang merasa iya udah pernah doa yang spesifik, udahlah sekarang doanya minta yang terbaik aja gitu misalnya, ya kan. That's why ada 9 of Wands di sini. Jadi jangan sampai justru kata-kata ketika ya udahlah minta yang terbaik aja, justru sebetulnya ada benteng yang kamu buat sendiri atau yang kamu bangun sendiri untuk abundance, keberlimpahan apa secara material atau apapun yang hal baik dan positif yang ingin diberikan kepadamu. Justru seperti kamu membuat sebuah tembok atau pintu yang tidak bisa dilewati atau tidak bisa dibuka, meskipun dengan kata-kata yang terdengar atau terasa begitu positif. Ya udahlah minta yang terbaik aja, itu kan terasa seperti positif ya. Kata-kata itu bisa menjadi sesuatu yang memanipulasi diri kita, seolah-olah kita ini sudah ingin yang terbaik. Kita ini sudah benar-benar berserah. I'm not sure itu berserah atau menyerah gitu. Karena siapapun kamu yang pernah mengatakan ya sudahlah, berharap yang terbaik aja gitu. Ahnya ketika menyampaikan sudahlah, itu betul-betul adalah yang capek, yang lelah. Jadi kalau ada perbandingan antara optimis dan pesimisnya besaran mana, seperti lebih besar pesimisnya gitu. Hanya dibungkus dengan kata-kata yang sudahlah, berharap yang terbaik aja gitu. Perhatikan itu ya. And then kamu dapatkan 2 dan 8, so it's all about peace. Kamu yang punya otoritas atas kehidupan kamu, maka dimanapun kamu berada, pilihlah kedamaian itu. Oke? Damai itu ada dalam dirimu. Damai itu yang menciptakan, bukan sekeliling kamu. Karena ketika kamu merasa bahwa damai itu ditentukan oleh bagaimana situasi di luar dirimu, maka aku merasa akan sulit bagi kita untuk merasa damai. Tapi as long as kamu memberi kekuatan, kamu memberi otoritas dan izin itu atau permission untuk damai itu betul-betul dari dalam dirimu, maka no matter what happen yang terjadi di luar sana, you just observe, kamu belajar, kamu mengamati, kamu belajar, kamu bertumbuh, dan you have to choice atau you have to merasakan damai di setiap sisi kehidupanmu, atau kamu justru akan terbawa arus oleh perasaan yang tidak menyenangkan ketika sekelilingmu tidak benar-benar sesuai dengan ekspektasimu, ya.
Peace. Pimpin dirimu sendiri, percaya dirilah. Lalu jadi seseorang yang bisa diandalkan. Bertanggung jawab tentu saja. Pilihan-pilihan dalam kehidupan kamu ada konsekuensinya, maka siap atau berani menanggung resiko atas apapun pilihan itu. Lalu selanjutnya adalah ketika kamu mendapatkan apa yang kamu dapatkan ini, sekalipun kamu merasa kamu mengupayakan sendiri, kamu merasa bahwa apapun yang kamu lakukan itu adalah hasil jerih payah kamu sendiri, tapi selalu ingat orang-orang yang berada di sekeliling kamu atau mensupport kamu sampai di titik ini. Ya, itu adalah pesan untuk grup 1. Oke, this is nice. Terima kasih untuk grup 1. Beberapa di antara kamu juga harus melihat grup 2 dan grup 3. Ada pesan yang spesifik juga untukmu di sana. So, kita menuju grup 2 sekarang. Let's see. Di grup 1 yang paling kuat adalah elemen api ya. Barangkali beberapa di antara kamu signifikan dengan Leo, Sagittarius, dan juga Aries. Sementara ada juga elemen air di grup 1. Artinya ada Cancer, Scorpio, dan juga Pisces atau Pisces ya. Elemen api, Leo, Sagittarius, dan juga Aries. Lalu ada, selain itu juga ada beberapa tapi tidak banyak dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kita menuju grup 2. So, this one. Ini yang kamu pilih, grup 2. Poinnya gede-gede ini. This is nice. So, let's see. Yang perlu grup 2 ketahui untuk minggu ini. See, Queen of Cups. Three of Swords in reverse. Queen of Cups in reverse. See, King of Wands muncul lagi. That's why aku merasa bahwa ada di antara grup 2 ini yang juga harus melihat grup 1 melihat grup 2. Nice, the Empress here. Seven of Wands, the bottom of the deck. Wow, the Lovers. Oke, banyak penantian ya grup 2. Banyak yang menanti pasangan hidup, kekasih hati, future spouse, pasangan masa depan di grup 2 ini. Tapi beberapa justru sudah berada dalam hubungan ini. Mungkin kadang-kadang tidak stabil, tapi ketahuilah bahwa kita selalu bisa belajar dari situasi apapun yang kita hadapi. So, let's see, grup 2. Yang perlu kamu tahu minggu ini grup 2. Ini adalah tentang, secara spiritual aku merasa ini adalah grup di mana ada begitu banyak orang-orang yang punya psychic ability atau psychic gift atau kemampuan spiritual yang tidak biasa atau lebih empath dibanding yang lain. Tapi ketika menjadi seorang empath, maka kamu menyerap begitu banyak energi dari sekeliling kamu. Kadang energi sedihnya berantakan, kadang energi emosional atau emosi yang datang bisa menjadi naik dan turun secara signifikan. Tapi kamu juga adalah orang-orang yang punya semangat luar biasa untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, beberapa di antara kamu adalah seorang perfeksionis, aku merasa di sini. Beberapa di antara kamu adalah orang yang suka keindahan dan begitu detail tentang itu. Kamu bisa menjadi begitu teliti dengan apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu miliki. Kamu ingin semuanya menjadi perfect, kamu ingin semuanya menjadi seindah atau sebaik kriteriamu. Oke. Apakah ada yang salah dengan itu? Aku merasa tidak, tapi ketika sudah mulai menjadi sebuah kecemasan,
yang aku merasa kadang-kadang tidak perlu, tapi kamu bisa merasa terganggu oleh itu dan kamu harus bisa mengatasinya. Oke, ada the lovers di sini. So, ini tentang sebuah masa di mana kamu merasa kamu sudah mengupayakan banyak hal, kemudian kamu merasa masih di situ-situ aja. Sekalipun kamu sudah menjadi, beberapa di antara kamu begitu terkoneksi dengan kristal. Beberapa di antara kamu adalah orang-orang yang mungkin punya banyak kristal di rumah. Kamu sudah mengadopsi begitu banyak kristal-kristal, kamu banyak terbantu dengan kehadiran sahabat-sahabat kristal itu. Vibrasi kamu sudah baik secara rasa. Ilmu rasa, ilmu vibrasi ini adalah ilmu yang kamu sudah nailed gitu. Jadi kamu sudah menguasai itu. Hanya saja pertanyaannya kemudian adalah, kenapa ya seperti ada masalah yang terjadi berulang-ulang? Jadi ada apa sih sebenarnya gitu? Ya. Aku sampaikan bahwa ketika di sekolah ada seorang siswa yang belum lulus di ujian kenaikan kelas, maka akan diminta belajar lagi, akan diminta remedi lagi. Kalau masih belum paham juga akan diminta belajar lagi atau dimintain untuk mengerjakan tugas-tugas tambahan. Kalau misalnya masih tetap belum paham lagi pelajarannya, maka mungkin terpaksa akan diminta untuk tinggal kelas dan tidak bisa naik kelas seperti teman-teman yang lainnya. Aku tidak sampaikan bahwa kamu tidak akan naik kelas, tapi justru mungkin persoalannya adalah untuk beberapa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Jadi begini, kadang ada perasaan di mana ini vibrasinya aku tuh udah tahu, vibrasi ini sudah bagus, tapi kenapa ya kok hasilnya masih gitu-gitu aja? Sebetulnya tujuan dari semua pengulangan, semua remedi ini adalah agar siswa makin paham pelajaran, agar siswa kelak memiliki bekal yang cukup untuk ke jenjang selanjutnya. Dan perlu kita tahu bahwa kita semua ini adalah siswa dari sekolah yang bernama kehidupan. Jadi untukmu yang sekarang ini ada dalam proses di mana kamu merasa kok minggu demi minggu kayaknya kayak begini-begini aja, kayaknya slow gitu, kayaknya perubahannya tuh nggak signifikan. Ketahuilah bahwa proses pemahaman tentang pelajaran dari jenjang sekolah hidup ini akan terus-menerus berulang. Tentu saja ketika seseorang ini belum memahami pelajarannya. Tapi semakin kamu memahami diri kamu dan semakin kamu tahu apa yang perlu kamu lepas atau sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, yang harus kamu lepaskan kontrol terhadap hal itu, maka itu akan lebih. Jadi mudahnya begini, semakin kamu berusaha mengontrol sesuatu, karena kebanyakan aku merasa justru beberapa tuh perfeksionis di sini, di grup ini. Semakin, dan perfeksionis biasanya identik dengan suka mengontrol. Mengontrol itu nggak harus selalu kamu menjadi dominan atas orang lain. Ini bahkan tentang kontrol kamu terhadap apa yang perlu kamu khawatirkan, apa yang tidak. Jadi bagi kamu belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Coba, kalau seandainya kamu adalah orang-orang yang spesifik menyukai kristal dengan entah bentuk tertentu, entah ada faktor kebersihannya harus di level sekian, kristal itu nggak boleh ada tanah-tanahnya dan sebagainya. Coba deh, coba buat kelonggaran bagi diri kamu dan coba buat sedikit perubahan dalam diri kamu untuk menemukan, siapa tahu kamu bisa menemukan keindahan di dalam hal yang sebelumnya kamu anti. Tapi ini untuk sesuatu yang sifatnya baik ya. Seperti misalnya, ini sebuah contoh aja kalau tentang kristal. Kamu punya kategori spesifik, aku itu cuma bisa sama kristal-kristal yang bersih banget, yang nggak ada tanah-tanahnya sedikit pun, yang pokoknya nggak ada titik-titik hitam, pokoknya harus clear dan sebagainya. Kasih diri kamu kesempatan untuk melihat keindahan atau sisi lain yang berbeda, sisi unik dari kristal-kristal yang tidak kamu inginkan, yang kamu pikir tidak kamu inginkan. Aku merasa minggu ini kamu bisa belajar tentang itu, karena itu akan menjadi sangat bermanfaat untukmu. Jadi, kalau kamu masih punya masalah yang berulang-ulang, agar tidak terjadi berulang-ulang lagi, kita semua sih sebetulnya, kita ini perlu rajin untuk merenungkan dan memikirkan pelajaran apa yang sekiranya ingin disampaikan oleh kehidupan ini kepada diri kita secara mendalam, ya.
Dan pahami segala situasinya dengan kebahagiaan, ketenangan, dengan mindfulness tentu saja, karena tidak ada yang tidak belajar dalam kehidupan ini, nggak ada. Jadi cuma belajarnya tuh beda. Kalau misalnya nih kita ngasih contoh, siapa ya? Nggak usah sebut nama deh, misalnya ada seorang istri dari satu keluarga yang punya ya dibilang sultan gitu, istrinya sultan, suaminya sultan, anaknya sultan, semuanya gitu. Andai kan kamu mengetahui bahwa hidup mereka pun tidak mudah untuk mengolah gini. Untuk orang-orang yang mungkin masih secara finansial ya sebutlah pas-pasan atau ya cukup aja gitu, nggak berlebihan banyaknya atau nggak berlebihan sisanya. Maka bisa jadi goal dalam kehidupannya adalah ketika dia mengupayakan day by day memperbaiki diri untuk kemudian mendapatkan uang katakan atau meningkatkan kesejahteraan misalnya. Lalu menurut kamu, apakah orang-orang yang sudah uangnya sisa-sisa banget itu mereka nggak punya life purpose lagi? Mereka punya life purpose dengan challenge yang berbeda. Life purpose-nya apa? Life purpose-nya adalah menemukan kebahagiaan, menemukan kedamaian, yang tidak bisa diberikan oleh uang, kenyamanan, kekuasaan, dan kemewahan itu. Kalau dari perspektifku sebagai seorang coach atau yang sudah menangani entah berapa klien, lebih mudah yang mana sih gitu misalnya. Aku merasa lebih mudah untuk membenahi vibrasi dari orang-orang yang sedang tidak stabil atau tidak menemukan keseimbangan, tapi dia dalam proses untuk mencapai goal-goalnya seperti kesejahteraan hidup, seperti achievement atau mendapatkan promosi atau mencapai cita-citanya dan sebagainya, dibandingkan dengan seseorang yang sudah memiliki segalanya dan dia meminta dituntun untuk menemukan kebahagiaan, kedamaian. Karena aku harus menyelam lebih dalam dan ada banyak hal yang biasanya berhubungan dengan orang lain dalam kehidupannya. Paham nggak? Dan orang lain itu adalah orang terdekat yang tidak membuat ini menjadi sebegitu mudahnya seperti membalikan telapak tangan, karena ada prinsip dalam kehidupan yang dipegang tapi ternyata itu bertolak belakang dengan panggilan jiwa misalnya, atau dengan kebahagiaan batin misalnya, sehingga seringkali abai terhadap hal itu hanya agar sesuatu yang dipegang atau prinsip yang dipegang tentang apakah itu family, apakah itu tentang kehidupan yang seharusnya bagaimana rumah tangga, itu berjalan. Jadi ketahuilah bahwa kalau kamu saat ini masih mengupayakan hal yang sifatnya material atau sifatnya adalah sebuah pencapaian, maka bersyukurlah, karena ada orang yang menjadi kebingungan atau susah untuk karena ketika dia menceritakan persoalan hidupnya, maka kebanyakan orang di sekelilingnya akan menyampaikan, ya lo tuh punya segalanya gitu, seolah-olah seperti dia tidak punya masalah hidup. Sehingga kadang ketika meminta pendapat orang lain justru malah disuruh bersyukur aja, lo punya ini, lo punya itu, tanpa berusaha untuk memahami. Dan memang nggak mudah bagi awam untuk memahami itu, memahami atau menyelami apa yang dia rasakan, karena biasanya atau kebanyakan ini tentang pengabaian, ini tentang merasa tidak dicintai, merasa tidak disayangi gitu. Seorang anak yang dia punya segalanya, tapi kita tidak pernah melihat bahwa dia adalah seseorang yang, aku tidak bilang broken home, tapi orang tuanya bercerai. Apakah itu mudah? Tentu saja tidak. Lalu kemudian harus melihat lagi perceraian orang tuanya setelah dia dewasa, seolah merimain dirinya agar tetap berada dalam rumah tangga, seolah menjadi sebuah peringatan bagi dirinya agar apapun yang suaminya lakukan harus dia terima mentah-mentah gitu. Tapi menerima mentah-mentah itu pun tidak kemudian tanpa healing, no. Kelihatannya hehehe gitu, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Jadi ini tentang perspektif. Apapun yang kamu jalani, ketahuilah bahwa setiap jiwa yang hadir dalam sekolah dunia ini
hadir dengan life purpose dan juga pelajarannya masing-masing. Oke, that's the answer. Kayak gini nih, kayak misalnya dia bisa beli pita rambut yang harganya seharga apa ya? Seharga di atas 10 juta atau di atas 20 juta. Tapi ada yang tidak bisa dia beli dengan uang, yaitu perhatian dari orang yang dia cintai, kesetiaan dari orang yang dia cintai. Dia berharap bisa membeli itu dengan uang, tapi tidak. Dia berharap bisa mendapatkan itu, tapi apakah semudah itu? Tentu tidak. Ketika tidak mendapatkan, apa yang harus dia lakukan? Menghealing dirinya tentang apa itu penerimaan, tentang apa itu bahagia dengan kehidupannya, dengan situasi apapun, dan dengan siapapun dia berada. Oke? Itu menjadi topik penting untuk diketahui. Oke. Aku merasa bahwa kamu semakin dekat dengan the lovers, dengan seseorang yang ada dalam kehidupanmu ini. Kalau kalian sedang bersama seseorang, maka kalau kamu punya pasangan, maka hubungan percintaannya akan menjadi semakin hangat, lebih indah. Ya, Three of Swords, this is in reverse, hal yang baik, tapi jangan kemudian dalam proses penyembuhan atau healing ya dari luka apapun, ini membuat kamu menjadi seseorang yang aku tidak mau menyebutnya manipulatif, tapi lebih tepatnya overconfidence pun bukan hal yang tepat untuk mendeskripsikan apa yang dirasakan. Atau lebih tepatnya adalah begini. Seseorang yang spesial karena diberi psychic ability, tapi tidak perlu merasa atau memperlihatkan bahwa dirinya spesial di hadapan orang lain. Mungkin itu kalimat yang tepat. Aku tidak menemukan istilah yang tepat untuk ini karena aku merasa energinya tuh nggak sejahat itu untuk bilang bahwa ini manipulatif atau ini ingin pamer. Nggak sama sekali. Justru ketika kamu punya fokuslah pada kebaikan apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu punya itu. Dan kamu bisa expect ini ada energi di mana dalam minggu ini kamu akan lebih banyak belajar tentang apa itu abundance, karena berlimpah, merasa berlimpah. Itu bukan hanya tentang apa yang datang padamu. Ini tentang bagaimana kamu merasa setiap kamu mendapatkan gift atau keberlimpahan apapun. Berlimpah soal rasa syukur. Oh wow, faith. 3 dan 1, 4. Dan kamu juga punya 3 di sini, dan dua-duanya adalah tentang kesuburan. Dua-duanya adalah tentang seorang energi feminin yang begitu besar. Bisa diartikan bahwa untuk satu saja aku merasa bahwa minggu ini bisa jadi adalah minggu yang sangat kamu tunggu karena kamu mengharapkan kehadiran buah hati dan kamu mendapatkan itu. Untuk yang lain, ini adalah tentang kamu dimuliakan sebagai seorang ibu. Kamu mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang ibu dan kamu diingatkan untuk bahagia tentang itu. Ada energi ketenangan, calming yang aku rasakan. Jadi if you are a mother atau calon ibu, berbahagialah karena kamu adalah energi-energi yang begitu dekat dengan energi bumi. Oke? Beberapa di antara kamu terhubung dengan sangat baik dengan ibu bumi. This is nice. Kamu dapatkan 2 langsung. And also it's all about pleasure. Wow, 1 dan 89 ya. Ini tadi yang aku sampaikan. Oke? Seseorang yang tadi aku jadikan contoh dari kasus tentang bagaimana cara memproses kehidupan ini adalah seseorang yang memiliki life path 9. Ini adalah jalan hidup di mana the power of surrender benar-benar harus diaplikasikan atau dilakukan dalam setiap bidang kehidupan. Oke, nggak ada pengecualian.
Ada begitu banyak beban atau tanggung jawab about family yang ada di pundak. Ada begitu banyak atau mungkin konflik yang cukup dalam dengan anggota keluarga siapapun itu. Tapi ketahuilah bahwa kamu ini jiwa tua, sangat tua. Sudah ekspor, sudah berkali-kali, entah berapa ratus kali hadir di sekolah di bumi ini. Jadi aku tahu betul bahwa kamu tahu betul tempat di mana kamu berada sekarang. Atau mungkin kamu merasa kamu memiliki pengalaman tentang kehidupan ini sudah ibaratnya asam garamnya sudah, pahit manisnya sudah. Ini adalah salah satu jalan hidup di mana life purpose-nya adalah tentang berdamai dengan kehidupan yang lalu, merangkul atau menjalani kehidupan sekarang dengan sepenuh hati dan merangkul hari esok dengan penuh harapan, penuh kebahagiaan. Oke. Meskipun energinya aku merasa ini adalah energi seseorang yang barangkali banyak diabaikan atau pernah diabaikan, tapi terasa seperti lukanya dalam pengabaian itu. Tapi ketahuilah bahwa ketika surrender, ketika bisa melepaskan segala kemelekatan dengan hal material, itu adalah rumus bahagiamu. Itu adalah rumus bahagiamu. Dan dermawan sekali energi di grup 2 ini. Energi sosok yang dermawan banyak sekali. Keras kepala iya, dermawan iya, mungkin susah diatur iya. Tapi baik hati, oke? Kamu banyak menyembuhkan diri kamu, atau kamu merasa jadi lebih enak atau baikan ketika hati atau perasaan kamu terluka. Kamu ngerasa lebih enakan ketika kamu bisa nolong orang, terus kamu melihat senyum orang tersebut dan sebagainya, maka lakukan itu, oke? Beberapa kamu akan menjadi semakin dekat, atau kamu akan bertemu dengan pasangan hidupmu minggu ini. Sorry, kacamataku lepas guys. Oke, itu untuk grup 2. Beberapa di antara kamu juga harus melihat grup 1, grup 2. So, here we go. Enough untuk grup 2. Beberapa dari grup 2 akan melihat grup 3 juga. Oke. This one. Oke, ini ya. Grup 2. Beberapa datang grup 3. Grup 3, sorry. Grup 3. Beberapa datang dari grup 2. Oke, so ini untuk grup 3. General reading nggak akan 100% resonate ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Grup 3 yang perlu diketahui minggu ini dari grup 3. Eight of Pentacles. Okay. Six of Cups. Nice. See? Queen of Cups muncul lagi dari grup 2. Grup 3 kamu juga harus melihat grup 2.
Magician, this is in reverse. Yeah, I got it. Satu lagi untuk grup 3. Grup 3 ada yang harus melihat grup 2. Grup 2 ada yang datang dari grup 2 di grup 3 ini, yang sudah melihat grup 2 lebih dulu. Tapi ada yang juga berencana melihat grup 3. So, Six of Swords di sini. Di bottom of the deck kamu punya Two of Pentacles ya. Ini banyak pikiran-pikiran grup 3. Topik untuk grup 3 ini 1 minggu ke depan adalah tentang taking action. Jadi kapanpun kamu melihat video ini, maka dalam minggu ini hal yang perlu kamu pelajari adalah tentang taking action. Ini tentang ilmu vibrasi dan ilmu rasa sudah pasti, oke? Ini tentang kamu merasa kamu sudah begitu akrab, kamu sudah begitu mengetahui tentang ilmu vibrasi, ilmu rasa, kamu sudah pandai, kamu sudah expert tentang itu. Lalu kemudian kamu nanya misalnya ke seorang praktisi vibrasi, ilmu vibrasi, atau seorang coach misalnya datang kepada aku, kemudian kamu nanya tentang apa yang paling perlu diubah untuk memperbaiki kehidupan, ya. Dan tentu saja kalau kamu coaching dengan siapapun, maka akan ada banyak jawaban tentang perbaiki vibrasi, perbaiki getaran. Udah gitu, mau jawab udah gitu. Hanya saja kadang-kadang ada yang dilupakan, sehingga seolah-olah ketika kita berbicara tentang ilmu vibrasi, kita meninggalkan satu ilmu yang tidak kalah penting, yaitu tentang keseimbangan, ya, ilmu tentang keseimbangan. Kita perlu untuk mendeteksi diri kita. Apakah ada ketidakseimbangan di dalam diri kita dan dalam kehidupan kita? Oke. Jadi jangan terlalu berfokus pada, oh ya ini tentang pikiran kita menciptakan masa depan kita, lalu kamu mulai fokus dan terobsesi dengan hanya berpikir positif, hanya merasa positif. Ketika itu sudah kamu lakukan dan ternyata masih terjadi ketidakseimbangan, oke, maka kamu perlu untuk melihat hal apa lagi yang tidak seimbang itu tadi, kemudian mulai untuk satu, mengetahui ada begitu banyak orang di mana sudah berlatih tentang meditasi, tentang healing, tentang visualisasi, tentang afirmasi yang baik, afirmasi yang positif. Demi apa? Demi untuk menciptakan sebuah vibrasi, atau yang sering disebut sebagai vibrasi yang baik. Tapi kemudian kok hidupnya kayak gini-gini aja, kok hidupnya kayak kurang membaik gitu. Kenapa? Gitu. Jawabannya adalah simple, sederhana, tapi mohon maaf kalau ini kemudian menjadi agak sedikit menohok, karena mungkin untuk 1 atau 2 orang saja pesan ini. Tapi yang ingin dikatakan oleh the universe, ketika kamu sudah belajar tentang bervibrasi positif, tapi hasilnya menurut kamu tidak benar-benar positif, adalah karena jawabannya kurang action, kurang bekerja, kurang bergerak, atau jawaban to the point-nya, jawaban yang straight to the point-nya, jawaban yang mungkin agak terdengar gerah di telinga adalah malas. Apakah itu malas berinovasi? Apakah itu malas menemukan atau melakukan cara yang baru? Oke, untuk hal-hal, sorry ya, aku agak sedikit flu di grup 3 ini. Untuk menemukan hal-hal yang tidak membawa kamu kepada hasil yang sama, ya. Kamu melakukan hal yang sama, meskipun kamu meng-create pikiran kamu dengan sebegitu positifnya, kamu meng-create perasaan kamu dengan begitu damainya dan begitu positifnya, tanpa taking action apapun, dan the result atau hasilnya adalah nihil. Oke? Memang ini menjadi hal yang bisa meracuni banyak orang yang belajar tentang vibrasi. Karena jebakan ketika orang belajar ilmu tentang pikiran dan rasa, terutama di tahap-tahap awal, karena menganggap segala sesuatu ini bisa dilakukan hanya dengan mengotak-atik atau hanya dengan mengolah pikiran dan juga perasaan. Oke? Apalagi ilmu-ilmunya memang seringkali disampaikan untuk memberikan harapan soal itu, ya kan? Jadi seolah-olah magic berlaku di sini, padahal tidak. Look at that, the magician, this is in reverse. Queen of Cups, this is in reverse. Jadi ada pemahaman yang tidak 100% benar tentang ini, terutama jika kasusnya adalah
sudah mengupayakan vibrasi yang baik itu? Jawabannya adalah di sini, Eight of Pentacles. Kerja keras, action dibutuhkan untuk apa? Untuk kamu bisa menikmati hasilnya. Look at that. Ya. Tidak segalanya bisa kemudian berubah hanya dengan mengolah pikiran dan juga rasa, ya. Ini adalah salah satu sumber persoalan tidak adanya keseimbangan. Oleh sebagian besar orang yang pada dasarnya malas, mau enaknya aja, harapan dimakan mentah-mentah. Aku harus sampaikan straight to the point bahwa memperbaiki hidup tidak bisa hanya dengan mengotak-atik pikiran dan perasaan. Tapi mengotak-atik pikiran dan perasaan itu penting sebagai basic. Oke? Tapi kalau tidak dilakukan dengan tindakan, dengan kerja, dengan action dan lainnya, dan hanya gini, seperti seolah-olah kamu duduk, kemudian kamu berprasangka baik. Kamu berpikir baik bahwa akan ada uang datang tiba-tiba. Ketahuilah, the universe butuh media untuk menyampaikan kepadamu, misalnya yang kamu harapkan adalah rezeki berupa uang misalnya. Dan kamu harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kamu harus keluar untuk kemudian terhubung atau bertukar energi dengan orang lain. Apapun bentuknya, apakah nolong orang dan sebagainya. Bukan berarti nolong orang berharap imbalan. Apapun gitu. Kalau kamu berharap kebaikan, maka kamu harus melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu istilahnya boleh disebut sebagai ikhtiar. Bekerja, atau misalnya sekolah untuk saat ini, atau kuliah misalnya, atau magang dan sebagainya. Tapi harus ada sesuatu yang dijadikan sebagai media atau sarana, agar ya karena memang jalannya ya nggak bisa kayak tiba-tiba harus setiap hari kayak ada orang datang untuk ngasih bantuan. Kalau sekali mungkin itu terjadi. Karena kamu nggak tahu ini karma baik dari perbuatan kamu yang apa. Tapi mengharapkan itu terjadi setiap hari, ya that's nonsense. Oke? Perbaiki rasa sekaligus memperbaiki tindakan. Jangan hanya salah satunya saja. Dari situlah terjadi perubahan kehidupan kita, ya. Oke. So, untuk grup 3, aku merasa bahwa untuk beberapa kamu akan bertemu dengan atau bernostalgia dengan orang lama. Orang lama ini bisa jadi sahabat kamu, teman atau kolega lama kamu yang sudah lama tidak berjumpa, atau keluarga bahkan yang udah lama nggak berjumpa, seseorang yang mengenal kamu begitu banyak dan begitu lama. Oke, beberapa mungkin sahabat kecilmu. Tapi ini juga aku merasa tentang bagaimana persahabatan kamu dengan ilmu vibrasi dan juga rasa itu tadi untuk beberapa. Jadi ini ada beberapa topik yang berbeda. Nah, dalam proses memutuskan sesuatu, itulah kenapa banyak orang datang padaku untuk bertanya di masa-masa krisis atau kritis tepatnya. Aku harus resign atau enggak ya? Ketika seseorang menanyakan itu, maka ketahuilah bahwa jawabanku adalah jangan. Tapi resignlah ketika kamu yakin kamu resign dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun setelah kamu resign. Jadi artinya ada sesuatu yang sudah dijamin di situ. Apakah kamu sudah punya tabungan untuk dalam masa pencarian pekerjaan yang lain? Apakah kamu sudah punya cadangan yang sudah pasti kamu bisa bekerja di situ? Resign dengan percaya diri ini akan sangat menentukan dan membantu kamu untuk mendapatkan hal yang berlipat lagi, entah secara finansial, entah secara pekerjaan, entah secara atmosfer, entah secara pertemanan, atau siapa kolega kamu dalam pekerjaan di step selanjutnya atau di tempat barumu. Jadi aku bilang, jika itu keraguan-raguan, jika itu sesuatu yang masih berat, masih kamu timbang-timbang terus, maka jangan lakukan apapun. Ambil jeda. Pause itu perlu. Grup 3, pause ini juga menjadi topikmu, ya. Belajar tentang how to pause. Belajar tentang bagaimana menjeda dirimu. Ada sesuatu yang tidak sinkron yang men-trigger kamu untuk bereaksi cepat. Ingat, pencet tombol pause dalam dirimu. Visualisasikan itu. Sehingga kamu berhenti sejenak, diam, amati. Tidak perlu bereaksi. Just be quiet. Diam, amati. Lalu pikirkan apa yang baik untuk kedamaianmu.
Jika yang baik adalah tidak berselisih, jika yang baik adalah tidak terprovokasi, maka pilihlah itu. Oke, sebelum marah, sebelum mengucapkan kata-kata, sebelum memaki, sebelum marah, entah sama anak, entah sama siapapun, ambil jeda, pause. Oke, itu juga yang kamu butuhkan. So, let's see. Ini untuk grup 3. Virgo, ada Capricorn, Taurus. Ada Cancer, ada Scorpio, dan Pisces. Cukup dominan juga di grup ini. Dan sedikit dari Libra, Gemini, Aquarius. Untuk grup 3. Rilis. 2 dan 7, 9. Lepaskan apa yang perlu dilepaskan. Dan self love 9 dan 6. Banyak angka 6 di grup 3 ini, oke? Lebih mencintai dirimu, care terhadap dirimu. Lihat apa yang kamu butuhkan, lihat ke dalam dirimu. Less judgment, penting untuk dilakukan. Jangan merasa selalu terbebani oleh apa yang dialami oleh orang lain, karena tidak semua adalah tanggung jawabmu. Dan ketika kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan, kamu sudah memvisualisasikan, kamu sudah menerapkan the law of attraction, hal selanjutnya adalah detachment atau melepaskan kemelekatan, tapi itu bukan berarti berdiam diri. Berdiam diri, aku jamin tidak akan berhasil untuk menjadi berserah diri. Karena dalam berdiam diri yang dalam konotasi malas, biasanya orang jadi overthinking. Oke? Jadi melepaskan kemelekatan ini justru biasanya kamu menyibukkan diri kamu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Oke? Melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk memperbaiki kehidupanmu. That's the answer. Grup 3, grup 1, grup 2, terima kasih sudah bersama-sama denganku. I'll catch you on the next video. I'll see you soon. Take care. See you. I love you.